Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bercinta dengan Hantu. Cerita ini ditulis oleh Min Hazel. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan sebelum Mang Sukir melanjutkan bercerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta dukungannya dengan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Kisarwo Putih keluar dari persembunyian untuk menyapa dua manusia yang tampak sangat kelelahan, Jazima dan Iskandar. Berbeda dengan gayanya kemarin ketika menemui Narendra, kali ini pria itu berjalan layaknya lansia pada umumnya, bahkan disertai tongkat. Selamat sore, Cuk. Boleh kakekku duduk di sini? Kisarwo Putih menatap kakak adik itu bergantian. Iskandar bangkit. Ia menyalami Kisarwo Putih seperti kebiasaan sehari-hari jika bertemu orang yang lebih tua. Hal itu diikuti pula oleh Jazima. Silakan kakek duduk di tempat saya ini. Lumayan sudah bersih tempatnya, kata Iskandar. Kakek capek sekali seharian mencari kelinci yang lepas, ucap Kisarwo Putih sembari duduk di tempat yang sudah ditawarkan oleh Iskandar. Jazima dan Iskandar duduk bersila di samping kanan Kisarwo Putih. Kakek kok belum pernah melihat kalian? Apa baru pertama mendaki gunung ini? Iya kek, ini pertama kalinya, jawab Iskandar. Pantas, aku belum pernah melihat kalian. Tempat tinggalku tidak jauh dari sini. Di balik semak itu ada pondokku. Ayo, mampir. Kalau cuma seteguk air, kakek masih punya. Tawar Kisarwo Putih. Iskandar menatap Jazima, meminta persetujuan. Badan yang sudah lelah membuat Jazima pasrah saja pada keputusan sang kakak. Perempuan itu membalas tatapan Iskandar tanpa memberi tanda apapun. Baiklah kek, kebetulan kami sangat lelah karena berjalan seharian, kata Iskandar. Mereka menuju pondok yang Kisarwo Putih tunjukkan. Sesekali Iskandar membantu jalan orang tua itu karena sempoyongan. Dalam hati, Iskandar bertanya-tanya, mengapa orang tua itu tinggal di gunung? Bersama siapa dia tinggal? Mengapa tidak tinggal di bawah saja bersama warga yang lain? Iskandar tidak langsung menanyakan karena mereka belum mengobrol banyak. Masih sungkan. Pondok yang mereka tuju berukuran cukup besar dengan dinding terbuat dari anyaman bambu. Begitu juga dengan pintu yang menjadi satu-satunya jalan keluar masuk. Kisarwo Putih mempersilahkan kedua tamunya istirahat. Di rumah itu tidak ada kursi atau tikar. Mereka duduk beralas daun jati dan daun pisang yang telah kering. Kisarwo tidak ikut duduk. Pria itu mengambil kendi untuk menyerahkannya pada Iskandar. Minumlah nak. Ini air bersih yang kakek ambil dari sumbernya langsung, ucapnya.
Iskandar menerima wadah air itu sembari mengucap terima kasih. Kesegaran menjalar ketika air melewati kerongkongan. Seluruh letih seolah sirna. Setelah dirasa cukup, Iskandar mengulungkannya pada Jazima. Apa tujuan kalian ke gunung ini? Berkemah atau mencari tanaman langka seperti yang marak akhir-akhir ini? Kisarwo Putih duduk di dekat Iskandar. Sebenarnya kami kemari mencari saudara kami, Kek. Tadinya kami bertiga, tapi salah satu teman kami tiba-tiba tidak ada. Hampir seharian kami mencarinya, tapi tidak menemukannya. Terang Iskandar. Siapa nama temanmu itu? Barangkali kakek bisa membantu. Kisarwo Putih pura-pura tidak tahu. Padahal dia yang sudah mengirim monyet kecil tadi pagi untuk mengerjai Ronald. Tujuannya supaya mereka tidak mengganggu pertapaan Narendra. Teman kami namanya Ronald. Kalau saya Iskandar. Dan ini adik saya, Jazima. Namaku Sarwo. Kek Sarwo. Kalian tunggu sebentar di sini. Biar kulihat dulu di mana teman kalian itu. Semoga dia baik-baik saja. Pria tua itu bangkit. Ia berjalan menuju salah satu bilik. Masuk ke sana lalu menutup pintu. Jazima melongo ke pintu keluar. Langit sudah berwarna merah. Malam sebentar lagi datang. Perempuan itu tambah khawatir memikirkan Narendra dan Ronald. Saya ngantuk sekali. Sambil menunggu Kisarwo. Mas akan tidur sebentar, ucap Iskandar. Pria itu mulai menata dedaunan kering agar tubuhnya tidak kena tanah. Jazima juga menguap. Ia tidak dapat menahan keinginan untuk tidur. Akhirnya Jazima turut menata daun kering dan berbaring di dekat kakaknya. Tak lama kemudian, keduanya tenggelam di alam mimpi. Mereka tidak tahu jika Kisarwo Putih telah meniupkan mantra agar dua manusia itu lelap hingga tiba hari esok. Singkat cerita, puncak malam yang kulita, Narendra keluar dari pertapaannya. Kisarwo Putih sudah menanti di atas lubang tanah tempat Narendra mengubur diri. Lelaki tua itu telah menyiapkan bunga 7 rupa untuk ritual mandi kembang. Apa yang kau rasakan? Tanyanya pada Narendra. Tubuh saya menjadi lebih ringan, Ki. Tadi saya bertemu seseorang di dalam tanah. Tidak jelas wajahnya. Hanya terlihat jenggot putihnya yang panjang. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap wajah saya. Narendra berharap gurunya akan memberitahu siapa orang itu. Kalau kamu bertemu dengannya berarti tapamu berhasil. Siapa dia, Ki? Kau tak perlu tahu. Mari kita ke Sendang. Mandi kembang kemudian mulai perjalanan ke tempat Roro Kemuning. Aku bisa merasakan kalau dia menantimu. Baik, Ki. Kisarwo Putih menyentuh pundak Narendra. Dalam sekejap keduanya sudah sampai di Sendang. Ritual dilakukan dengan cepat. Setelah itu mereka kembali ke gua. Kisarwo Putih memerintahkan Narendra untuk duduk bersila, meletakkan kedua tangan di lutut, lalu memejamkan mata. Sebelum mengucap mantra, Kisarwo Putih berkata, setelah meditasimu penuh, aku akan meninggalkanmu sendiri di sini. Aku tidak mau berurusan dengan Roro Kemuning. Setelah ini kita akan berpisah.
dan kembalilah ke rumahmu. Tujuanku mengantarmu ke Roro Kemuning sudah tercapai. Kau akan kembali dengan selamat selama ragamu tidak berpindah dari tempat ini. Terima kasih, Ki. Anda sudah banyak membantu saya. Kisarwo Putih mulai membaca mantra. Kali ini Narendra mengikuti dengan lancar. Tubuhnya terasa lebih kuat setelah bertapa. Pemuda itu pun menjadi lebih mudah memfokuskan pikiran. Dalam semedinya, Narendra melihat jalan setapak penuh bebatuan yang di kanan kirinya dipenuhi asap. Sedangkan di ujung jalan itu ada cahaya sangat menyilaukan. Narendra terus melangkah. Samar lelaki itu melihat pintu. Narendra membukanya. Hamparan tanah berumput hijau segar dengan banyak perbukitan menjadi pemandangan pertama. Secara naluri Narendra tahu kemana harus pergi. Ia memikirkan suatu daerah bernama Kalayu. Jiwa yang tidak terikat oleh badan itu seketika berpindah tempat. Ia melihat banyak pria memakai kain diikat seperti celana untuk menutupi kemaluan. Rumah-rumah di sekitar terbuat dari anyaman bambu dengan jarak yang lumayan jauh antara satu dan lainnya. Narendra tidak menyapa siapapun karena tampaknya orang-orang itu tidak melihatnya. Namun, entah bagaimana ia bisa paham perbincangan para pria itu, padahal menggunakan bahasa Jawa kuno. Raja Hayam Wuruk akan pergi dari Kalayu. Ayo, kita ke jalan untuk mengucapkan selamat tinggal, kata salah satu dari pria itu sebelum berjalan menjauh dan diikuti oleh beberapa pria lainnya. Narendra menyusul mereka karena penasaran. Di mana-mana masih ditumbuhi pohon lebat. Jalannya pun masih tanah dengan bebatuan di sana-sini. Beberapa kali Narendra melihat perempuan memakai kain lusuh yang diikat dari pinggul sampai ke lutut. Narendra sadar, ia telah mundur ke zaman yang jauh sekali. Pakaian Roro Kemuning lebih sopan dan lebih baik dari perempuan di tempat yang saat itu ia singgahi. Mungkin Roro Kemuning berasal dari zaman yang lebih mudah, batinnya. Merasa salah zaman, Narendra bimbang. Ia hendak memejamkan mata kembali dan menuju ke tempat lain. Namun, ketika dari kejauhan terlihat banyak orang berdesak-desakan di pinggir jalan, ia mengurungkan niat. Ternyata orang-orang itu melihat kereta yang lewat. Ringkikan kuda bersahutan. Tampaknya itu rombongan yang sangat besar. Narendra mendekat. Di depan matanya kereta-kereta terbuka. Pedati yang banyak jumlahnya berbaris-baris. Umbul-umbul aneka warna, size, dengan pakaian yang indah. Suara langkah kaki sapi beradu dengan bebatuan memenuhi tempat itu. Narendra memperhatikan dengan seksama. Ada beberapa kelompok dengan tunggangan kuda dan gajah. Kelompok pertama punya tanda bunga pulutan putih. Ada ratusan kuda dan gajah dalam kelompok itu. Narendra terus berjalan. Ia mendapati kelompok kedua dengan tanda pohon palem. Jumlah kendaraan di kelompok ini tidak sebanyak kelompok pertama. Narendra terus berjalan hingga sampai kelompok keenam yang memiliki tanda buah maja. Saat itulah Narendra sadar bahwa ia telah terlempar ke zaman Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Tiba-tiba ingatannya ketika masih sekolah berlompatan. Raja Hayam Wuruk pada usia 25 tahun melakukan perjalanan keliling daerah Jawa Timur. Ia singgah di sebuah tempat bernama Kalayu setelah menyekar ke makam leluhur. Karavannya sangat besar dan dipimpin oleh Gajah Mada. Semua itu ditulis oleh Prapanca dalam kitab Negara Kertagama. Ia berusaha mengingat cerita Kisarwo Putih tentang Roro Kemuning. Gurunya itu bilang saat Roro Kemuning hidup, keadaan politik tidak baik akibat perang saudara. Perang saudara terjadi antara Wikramawardhana dengan Wirabumi, menantu dan anak Hayam Wuruk dari seorang selir. Berarti kemungkinan besar Roro Kemuning hidup pada zaman itu. Narendra teringat lukisan kuno di kamar mendiang kakeknya.
Seorang lelaki berpakaian dari zaman kerajaan dengan tulisan menggunakan huruf Jawa kuno. Apa mungkin itu leluhurnya yang menikah dengan Roro Kemuning? Narendra memejamkan mata. Ia memikirkan pria itu. Seketika Narendra berada di tempat lain. Ia berdiri di tanah lapang diterangi sinar bulan purnama. Sekitar 10 langkah di depannya, seorang wanita berambut panjang diikat pada sebuah tiang. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut yang berantakan. Ia memakai kemben hitam, berkalung selendang merah. Di depannya ada bunga kantil, melati, kenanga, mawar merah, dan mawar putih yang diletakkan dalam wadah kuningan. Di samping wadah itu terdapat lentera yang mirip dengan milik kakek Narendra di kamar rahasia. Ada juga wadah kuningan lain yang lebih kecil. Di dalamnya ada beberapa benda yang telah mengering dan tidak jelas bentuknya. Beberapa pria memakai kain hitam duduk mengelilingi si gadis. Mereka memegang dupa sambil membungkuk seolah menyembah gadis itu. Kemben dan selendang tersebut sama seperti yang dipakai Roro Kemuning. Angin malam berhembus. Rambut panjang sang wanita tersingkap. Wajah itu Roro Kemuning. Narendra nyaris saja melompat untuk menyelamatkannya. Namun, ia mematung seketika saat melihat ular kobra berwarna emas muncul dari lentera. Ular itu berdiri, memandang si gadis. Yang dipandang menggelengkan kepala dengan tatapan mengiba. Ia tidak bisa berteriak karena mulutnya disumpal kain. Para pria di sekelilingnya semakin cepat merapal mantra. Salah satu pria itu bangkit untuk melepas rotan yang melilit tubuh si gadis. Mendapat kesempatan untuk kabur, ia segera mengayunkan kaki. Namun dengan gerakan Pak Kilat, ular itu mematuk kaki telanjangnya. Narendra tidak tahan. Saat hendak berlari ingin menolong, ia sadar kalau tubuhnya terikat oleh belenggu kasat mata. Di dalam hatinya seperti ada yang berbisik. Kau hanya bisa menonton. Kau bukan bagian dari alam ini. Narendra tidak tahu siapa yang berbisik itu. Namun pria tersebut mempercayainya. Terpaksa Narendra menyaksikan perempuan itu kesakitan. Menggeletar di tanah berdebu, menjerit dan meraung meminta tolong. Narendra mengepalkan tangan untuk mengalihkan amarah yang memuncak. Ia tidak tahan melihat derita perempuan tersebut. Bagaimana bisa para lelaki itu begitu keji? Ia teringat cerita Roro Kemuning tentang dirinya yang dijadikan tumbal demi keabadian. Juga cerita kisah Roh Putih bahwa Roro Kemuning menggunakan tubuh sosok yang ditumbalkan itu. Kini, Narendra sadar sepenuhnya bahwa ia telah dibuat gila oleh makhluk biadab. Mata Narendra nyalang menatap wanita yang tubuhnya mulai membiru akibat gigitan ular. Narendra tiada berkedip. Amarah berkilat-kilat di matanya. Saat itu juga keinginan untuk lepas dari pengaruh Roro Kemuning muncul, melenyapkan kebimbangan yang sejak kemarin meliputinya. Tubuh si gadis telah sepenuhnya membiru. Ia sudah tidak berontak. Hanya terlihat tubuh itu sesekali seperti tersentak, mirip ayam yang baru disembelih. Kepiluan merebak di hati Narendra. Ingin rasanya mengutuk seluruh leluhurnya karena mengadakan ritual jahat itu. Setelah tubuh si gadis tidak bergerak sepenuhnya, ular emas itu mengecil seukuran cacing. Ia masuk ke lubang hidung si gadis. Tak lama kemudian, dari tubuh tersebut memancar cahaya sangat terang yang membuat malam bagi siang. Narendra menyipitkan kedua mata karena silau. Di atas tubuh gadis itu cahaya putih dan kuning meliuk, melilit satu sama lain. Semakin lama semakin tinggi sampai tembus ke langit. Kemudian cahaya itu pecah, memercik ke segala penjuru bagai kembang api. Narendra kembali menatap sang gadis. Kini tubuhnya kembali pualam. Kulit yang membiru akibat digigit ular tak terlihat lagi bekasnya. Gadis itu perlahan bangkit.
tampaklah wujud Roro Kemuning yang selama ini menemui Narendra. Perempuan itu berdiri di tengah para lelaki yang menyembahnya. Perempuan itu menangkupkan kedua telapak tangan ke dada, lalu bicara. Mulai sekarang dunia akan mengenalku sebagai Roro Kemuning. Kalian yang membangkitkanku akan terikat denganku selamanya. Meski Roro Kemuning mengucapkan itu dalam bahasa Jawa kuno, Narendra mengerti maksudnya. Hal yang dipikir sampai katak yang menjadi berudu pun tidak akan masuk ke nalar. Narendra terjebak ke sebuah alam di mana logika tidak ada gunanya. Saat itu yang Narendra pikirkan hanya tetap bertahan apapun yang terjadi. Mungkin tapa pendam yang saya lakukan menghasilkan kemampuan ini, pikirnya. Salah seorang pria bangkit, berjalan pelan mendekati Roro Kemuning. Ia menyentuh tangan perempuan itu, lalu mencium dengan lembut. Roro Kemuning tertawa hingga langit-langit mulutnya terlihat. Narendra memperhatikan pria itu, hidung bangir, rahang tegas, dan tatapan setajam elang persis pria di lukisan kuno yang pernah ia lihat di kamar sang kakek. Mungkinkah dia leluhurku yang menikah dengan Roro Kemuning? Bukankah kata kisah Roh Putih, Roro Kemuning menikah dengan bangsawan Majapahit? Leluhurku adalah hakim pada masa itu. Berarti dia yang memulai perjanjian gila ini. Batin Narendra. Tiba-tiba sebuah suara merebak di udara bersama mendung yang bergumpal, berputar di atas kepala Narendra. Kau benar, dia leluhurmu. Kini giliranmu meneruskan kiprahnya bersekutu dengan Roro Kemuning yang agung. Suara itu menggelegar, laksana geraman Dasamuka ketika Anoman membakar Alengka. Narendra mendongak. Pada saat yang sama dari balik awan itu muncul kereta berwarna emas. Dua kuda yang menariknya berlari kencang ke arah Narendra. Kereta tersebut dikemudikan oleh seorang wanita berambut panjang dengan mahkota berukir kepala kobra. Di belakang kereta itu banyak pasukan yang mengikuti. Tubuh mereka bagian atas seperti manusia pada umumnya, namun pinggangnya ke bawah berbentuk kuda, ular, dan hewan lainnya. Ada juga bagian kepala berbentuk seperti singa, tapi tubuhnya manusia biasa. Mereka semua berlari ke arah Narendra. Pemuda itu tak bisa mengelak ketika sebuah tangan besar berwarna putih meraih tubuhnya. Narendra tidak benar-benar sadar kala itu. Matanya hanya menangkap seberkas cahaya putih yang melintas cepat. Tiba-tiba ia sudah berada dalam kereta. Laju kendaraan sangat cepat. Belum pernah seumur hidup ia menaiki kendaraan sekencang itu. Kaki kuda yang beradu dengan jalan kasat mata menimbulkan percikan api yang melesat ke belakang membentuk garis lurus yang tidak putus-putus. Narendra nyaris terjerembab ketika kereta itu menanjak tajam, semakin tinggi, lalu berbalik seperti kereta luncur. Jika raga Narendra ikut ke alam itu, pasti sudah seperti kaca yang jatuh dari gedung pencakar langit, menjadi kepingan-kepingan yang sangat halus. Kereta akhirnya berhenti di sebuah bangunan megah dengan pilar-pilar sebesar satu depa orang dewasa. Pasukan yang tadi menjemput Narendra seketika lenyap. Pemuda itu melangkah sembari memandang sekeliling. Jika di Kalayu ia melihat rumah kuno dari anyaman bambu, di tempat itu justru sebaliknya. Dinding terbuat dari batu pualam yang diukir motif ular. Lantainya terbuat dari kaca tembus pandang, yang mana di bawah terlihat air jernih dan bebatuan. Pantulan air yang mengenai dinding membuat ukiran ular seolah bergerak-gerak. Dari kejauhan, tampak berjalan seorang wanita berambut sepinggang. Ia memakai kemben dan selendang hitam bersulam benang emas. Wanita itu dikawal oleh dua lelaki yang memakai baju zirah keperakan. Hawa dingin menyerang seiring bertambahnya dekatnya sosok itu. Narendra bergeming. Keanggunan wanita yang menuju padanya menarik seluruh perhatian.
Ia mengenakan singar bertabur permata. Anak rambut di kedua pelipisnya melengkung bak sulur baru tumbuh. Di tengah kening menempel bindi warna hijau dengan permata kecil. "Selamat datang di kediamanku, Kang Mas Narendra." Kata-kata itu keluar dari bibir semerah delima, yang bagian bawahnya lebih tebal dari bibir atas. Suara itu sangat khas dan telah terpatri dalam lubuk hati Narendra yang terdalam. Suara milik Roro Kemuning. Narendra masih terpaku di tempat ketika sosok tersebut kian mendekat. Kedua bola mata wanita itu babiji almond dengan tatapan misterius, namun memukau. Percaya seperti ubur-ubur alien di palung Mariana. Narendra keluh, tertawan oleh bulu mata Roro Kemuning yang mendongak ke awangan. Dalam wujud asli, Roro Kemuning jauh lebih mempesona. Apalagi bau melati menguar dari tubuhnya yang semampai. "Aku sudah tahu kau akan datang ke sini, Kang Mas. Acara pernikahan kita sudah disiapkan. Setelah itu, kita akan terbang berdua ke Kayangan, mereguk kebebasan kabut, dan menyebut pemilik cinta sebagai jiwa-jiwa yang tidak pernah bersedih." Roro Kemuning mengulurkan tangannya. Sekali lagi Narendra tergerak untuk meraih jemari lentik itu. Namun sekelumit kesadaran menyentaknya. "Tidak semudah itu," ucapnya seraya menarik kembali tangan yang hampir menyentuh Roro Kemuning. Tatapan lembut perempuan itu seketika berubah waspada. Senyum masih tersungging di wajah cantiknya meski mulai memudar. "Aku tahu perjalananmu menuju ke sini tidak mudah. Mari kita beristirahat dulu. Kang Mas pasti kelelahan." Usai mengatakan itu, dua perempuan berpakaian yang lebih sederhana masuk membawa mampan. Di atas mampan ada 2 gelas berwarna emas dan teko berwarna serupa. Selagi pelayan menuangkan minuman, Roro Kemuning mengulas dada Narendra yang langsung dihardik oleh pemuda itu. "Saya kemari bukan untuk ini. Langsung saja. Perjanjian macam apa yang sudah kau buat dengan leluhur saya? Jika saya mengikutimu, apa akibatnya? Dan jika saya memutuskan pisah, apa gantinya?" "Setelah berguru pada Sarwo kau jadi galak, Kang Mas." Roro Kemuning mengambil salah satu gelas dan meneguknya. Lalu ia melanjutkan bicara. "Tahukah kau, Narendra, jiwamu tadi berkelana ke masa lalu. Kemudian aku menculik jiwamu dan membawanya ke alam lain, alamku. Kau tidak kenal siapapun di sini selain aku. Jika kau bersikap ramah seperti biasa, itu akan sangat menguntungkan bagimu. Hentikan omong kosongmu. Jawab pertanyaan saya." Narendra berusaha tegas. Ia tidak ingin kecantikan Roro Kemuning menggoyahkannya lagi. Ingatan akan derita gadis yang ditumbalkan ia jadikan kekuatan. "Baiklah jika kau memaksa. Berpisah denganku artinya mengorbankan hidupmu. Sedangkan kalau terus bersama, syaratnya sangat mudah. Nikahi 7 perawan dan serahkan mereka semua padaku. Sebenarnya, mereka tidak memberi pengaruh apa-apa untukku. Aku tetap menawan dan sakti mandraguna. Hanya saja aku merasa hebat bisa melakukan itu. Dan kau akan membunuh mereka seperti gadis di lapangan itu.
Dasar iblis! Mata Narendra terbeliak penuh amarah. Juga wanita yang menumpang mobilmu, yang menghasutmu sampai bertengkar dengan istrimu. Dia juga salah satu tumbal yang tubuhnya kupakai, Narendra. Kau akan mendapatkan segalanya dengan menjadi milikku. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kau tidak perlu memulai dari awal. Hanya tinggal melanjutkan. Pucuk Roro Kemuning. Lebih baik saya mati daripada melakukan itu. Berarti kau memilih seperti ayahmu. Dia berusaha lepas dariku hingga mengorbankan nyawanya. Tapi, lihatlah sekarang. Apa kematiannya berguna? Tidak. Aku tetap memburu semua keturunan Sawiro. Itu sudah perjanjian yang tidak dapat diganggu gugat. Di mana darah Sawiro mengalir, di situ pula aku hidup. Roro Kemuning mendekatkan wajah pada Narendra hingga hembusan napasnya menerpa pipi laki-laki itu. Ia tahu ketika hati pria itu sudah kukuh menolak, sihir apapun tidak akan lagi bisa digunakan untuk menaklukkan. Roro Kemuning mulai panik. Sesakti apapun dirinya, ia tidak bisa menguasai segalanya. Salah satunya hati penyembahnya. Perempuan itu menjatuhkan diri ke lantai. Ia memasang wajah melas dan berusaha meneteskan air mata. Kenapa kau menuduhku sekeji itu, Kang Mas? Sarwo Putih telah membutakan nuranimu. Dia pasti mengarang cerita bohong dan meniupkan mantra agar kau berburuk sangka padaku. Sungguh, Kang Mas, akulah wanita yang ditumbalkan itu. Penglihatanmu pasti adalah tipuan dari Sarwo Putih. Roro Kemuning kembali mengelabui Narendra. Bagaimana bisa seperti itu? Kau baru saja mengakui kalau minta tumbal, bahkan membunuh ayahku. Jangan kau bersilat lidah seperti seorang pengecut. Aku mengatakan itu untuk melihat seberapa percaya kau padaku. Ternyata aku salah. Kau percaya pada semua perkataan jahatku. Aku mengarang mengatakan semua itu, Kang Mas. Apa gunanya aku menjelaskan kebenarannya jika di matamu aku adalah penjahat? Roro Kemuning terisak. Narendra bimbang. Namun, ia segera ingat perkataan Ki Sarwo Putih agar tidak mudah percaya pada ucapan Roro Kemuning. Perempuan itu bisa mengatakan apa saja demi mencapai tujuannya. Tidak, kau penipu. Hentikan sandiwaramu, kata Narendra. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.